Bab 287, 12 cobaan. Penghuni tahta perak menyuarakan pendapat mereka satu demi satu, dengan riang memutuskan bagaimana mereka harus berurusan dengan Si Feng. Berdiri tak jauh dari pintu emas kamar ini, Si Feng diam-diam bergumam, "Sial. Pemain tidak punya hak asasi manusia." Namun, Si Feng tidak punya pilihan dalam situasi ini. NPC sebelum dia adalah semua pusat kekuatan puncak domain dewa, Si Feng hanyalah semut di mata mereka. Akan sangat beruntung jika mereka bahkan memutuskan untuk memberinya beberapa pandangan ekstra, belum lagi melibatkannya dalam diskusi mereka. Pada saat ini, seorang pemuda mengenakan jubah putih, salah satu penghuni tahta perak, bergerak dan langsung muncul di hadapan Si Feng. Meskipun pemuda ini hanya berdiri di depan Si Feng, tidak menunjukkan permusuhan apapun kepada Si Feng. Tekanan hebat yang dirasakan Si Feng darinya jauh lebih luar biasa daripada apa yang dirasakannya dari Hakim Putih kota-kota Weisman. Pemuda berjubah putih ini tidak lain adalah Ucarus, dewa kuil perang dewa bintang bulan, yang diperintahkan untuk dicari oleh Si Feng. "Anak muda, kami sudah tahu alasanmu datang ke tempat ini. Meskipun Endless Abyss memang telah disegel, ini adalah sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat. Bagaimanapun, tidak ada meterai yang kekal. Dalam menghadapi waktu, semuanya tidak berdaya. Sudah bagus bahwa segel bisa menekan abyss tak berujung selama ratusan tahun. Dalam waktu dekat, kita akan bergabung untuk menekan abyss tanpa akhir, mencegah masalah ini meningkat. Namun, sebelum kita pergi dan menekannya, kita perlu memilih seseorang untuk mengumpulkan bahan yang dibutuhkan untuk menyegel kembali abyss tanpa akhir. Namun, orang ini harus menjadi orang yang diberkati surga, dan kamu kebetulan adalah orang itu. Karenanya, kami telah memutuskan untuk mengirim kamu untuk mengumpulkan materi untuk kami. Sebelum kami mengirim kamu dalam perjalanan, kami harus terlebih dahulu melihat potensi kamu. Jika kamu tidak bagus, kami tidak punya pilihan selain mencari seseorang yang lebih cocok untuk tugas itu." Petik 2. Oleh orang yang diberkati surga, NPC berarti pemain. Dalam pengaturan NPC, orang-orang yang diberkati surga adalah eksistensi abadi, karena bahkan jika orang-orang ini mati, mereka masih bisa bangkit tidak lama setelahnya. Karena itu, orang-orang yang diberkati surga adalah kandidat terbaik untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk meterai. Kami telah memutuskan bahwa ujian kamu akan menjadi 12 percobaan Temple God. Kamu akan dianggap telah lulus tes selama kamu dapat menghapus 6 dari 12 percobaan. Tentu saja, kami tidak akan membuat kamu menjalani uji coba tanpa biaya. Selama kamu dapat menyelesaikan uji coba kedua, kamu akan diberi 100 poin kelebihan Temple God War. Juga, hadiah akan berlipat ganda dengan setiap percobaan berikutnya yang kamu jelaskan. Setelah kamu selesai dengan uji coba, kamu dapat menggunakan perbendaharaan kuil Dewa Perang untuk menukar poin merit kamu dengan harta. Kamu harus tahu bahwa perbendaharaan kuil Dewa Perang mengandung harta paling banyak di seluruh domain dewa. Item berperingkat rahasia perak biasa hanya berharga 200 poin merit, sedangkan item berperingkat emas putih berharga 500 poin merit. Item peringkat emas gelap berharga 1.500 poin merit. Item-item epic berharga 4.000 poin merit, biaya item legendaris yang terfragmentasi 15.000 poin merit, dan terakhir, item legendaris harganya 60.000 poin merit. Jika kamu memiliki kekuatan yang cukup, kamu bahkan dapat menukar artefak ilahi. Namun, itu akan membutuhkan 200.000 poin merit. Petik 2.
Sementara Ucarus memberikan penjelasannya dengan senyum, hati si Feng sudah berdebar kencang karena kegembiraan. Si Feng tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa quest storyline utama yang diberi peringkat legendaris memang luar biasa. Item dengan peringkat tertinggi yang pernah dilihat si Feng hanya dari peringkat legendaris. Dia hanya mendengar desas-desus tentang artefak ilahi. Dia belum pernah secara pribadi melihatnya sebelumnya. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk benar-benar melihatnya. Keuntungannya dari perjalanan ke kuil God perang ini sudah banyak. Namun, si Feng tahu batasnya sendiri. Bahkan item legendaris sudah menjadi barang mewah baginya, belum lagi artefak ilahi. Si Feng bahkan tidak berani membayangkan gagasan memiliki satu. Dia akan puas selama dia bisa melihatnya. Sama seperti si Feng membayangkan seperti apa artefak divine terlihat. Ucarus mulai melantunkan beberapa mantra, sementara menggambar ran ilahi kompleks dengan jari-jarinya. Setelah Ucarus selesai melantunkan mantra, sepasang pintu emas besar muncul di hadapannya. Ada 12 adegan yang diukir di pintu emas yang mempesona, dan setiap adegan menceritakan pertempuran yang kejam. Ketika pintu-pintu terbuka, aura yang sangat kuno dan keras menyembur keluar dari dalam, seolah-olah ada binatang buas purba yang bertempat di balik pintu-pintu itu. Anak muda, pengadilan 12 terletak di luar gerbang ini. Silakan, kata Ucarus perlahan sambil menunjuk ke arah pintu emas. Si Feng mengangguk sebagai balasan. Selangkah demi selangkah, dia perlahan berjalan menuju dan melewati pintu, segera menghilang dari tahta abadi. Hahaha, si kecil itu benar-benar berani. Apakah dia tidak tahu bahwa 12 percobaan adalah cobaan paling kejam dari Tempel God Perang? Petik 2. Ucarus, kamu juga bajingan yang licik. Kamu benar-benar menggunakan godaan terhadap si kecil itu. Selain itu, kamu hanya menyebutkan hadiah berlimpah yang bisa didapatnya, tetapi bukan hukuman mati. Petik 2. Poin kelebihan yang diperlukan untuk artefak ilahi. Bahkan setelah menabung untuk seumur hidup, orang tua ini masih belum mengumpulkan jumlah yang diperlukan. Jika dia ingin mendapatkan artefak ilahi, paling tidak, dia harus membersihkan tanggal 11 percobaan. Sejak kuil Dewa Perang didirikan, dari zaman kuno hingga sekarang, hanya satu orang yang pernah berhasil melakukannya. Namun, sosok agung itu adalah dewa perkasa yang telah menyelamatkan seluruh benua di masa lalu. Petik 2. Wanita ini telah membaca banyak teks kuno yang berkaitan dengan pengadilan 12. Menurut informasi dalam teks-teks kuno itu, mayoritas orang yang memasuki persidangan hanya berhasil menjernihkan ke persidangan ketiga atau keempat. Sementara itu, yang mampu membersihkan hingga persidangan keenam adalah langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk kilin. Ucarus, kebutuhanmu untuknya pasti tinggi. Petik 2. Mengumpulkan 7 harta karun adalah masalah yang sangat penting. Tanpa kekuatan yang cukup, bagaimana dia bisa berharap untuk mengumpulkan mereka semua? Selain itu, kami tidak bisa membuang energi pada semut kecil yang lemah. Petik 2. Sama seperti penghuni tahta perak sedang mengadakan putaran diskusi di antara mereka, salah satu penghuni tahta emas, yang tetap diam sepanjang diskusi sebelumnya, akhirnya berbicara. Hal ini diputuskan. Seperti yang dikatakan Ucarus, monster tua yang tersegel di dalam abis tanpa akhir menjadi gelisah. Kami tidak dapat membuang terlalu banyak energi untuk satu kelemahan saja. Jika dia bisa lulus persidangan ke-6, aku akan membantunya juga. Petik 2. Seperti yang kamu perintahkan, tuanku.
Penghuni tahta perak tidak bisa tidak merasa heran ketika mereka mendengar salah satu penguasa tahta emas berbicara. Mereka tidak pernah menyangka bahwa tokoh hebat ini akan mengambil tindakan juga. Ini adalah kekayaan yang tidak dapat diperoleh bahkan jika seseorang memohonnya. Segera setelah itu, Ucarus melambaikan tangannya, memanggil layar air ke tahta abadi. Layar air yang ditangguhkan di udara menunjukkan gambar Si Feng yang saat ini menghadapi persidangan pertama. Tanda hubung. Lokasi Si Feng saat ini berada di puncak jurang. Selain dari seratusan dataran tinggi yang tersedia baginya, dia dikelilingi oleh tebing yang dalam di semua sisi. Selain itu, angin di sini sangat ganas, dan satu kesalahan langkah bisa mengirimnya terjun ke jurang tak berujung. Si Feng diam-diam duduk di atas platform beraspal dengan lempengan batu. Segera, dia menemukan bahwa selain dari senjata dan peralatan yang dia miliki padanya, semua yang dia miliki tidak dapat digunakan. Frost Grenades yang kuat hanya bisa berbaring diam di dalam tasnya. Bahkan gulungan sihir yang telah disiapkan Si Feng sebelumnya sama sekali tidak berguna, dan hal yang sama berlaku untuk ramuan pemulihan. Seketika, kekuatan tempur Si Feng telah berkurang tajam. Tampaknya cobaan ini dimaksudkan untuk murni menguji kekuatan tempur aku. Aku ingin tahu siapa lawan aku nantinya. Si Feng melihat sekelilingnya dan gagal menemukan monster. Dia kemudian berpikir dalam dirinya sendiri dengan bingung, jangan bilang monster itu tidak terlihat. Setelah memikirkan sampai titik ini, Si Feng segera memperluas inderanya hingga batas mereka. Monster yang terlihat tidak biasa di domain dewa. Bahkan, beberapa monster yang benar-benar kuat bahkan mampu melakukan teleportasi serial. Tanda hubung. Sementara itu, di dalam Eternal Throne, tembakan besar domain dewa sedang bersemangat mengamati persidangan Si Feng. Bagaimanapun, itu sudah hampir 1 milenium sejak 12 percobaan terakhir diaktifkan. Tak satu pun dari penghuni tahta perak yang setua itu, jadi mereka secara alami sangat ingin tahu tentang uji coba 12. Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi lawan pertamanya. Meskipun tidak ada catatan tentang itu dalam teks-teks kuno, aku memang mendengar bahwa makhluk-makhluk di dalam 12 percobaan adalah semua binatang purba yang sangat ganas. Namun, ini hanya percobaan pertama. Si kecil itu bahkan belum menjadi pendekar pedang tingkat 1, jadi kekuatan monster itu seharusnya hampir tidak berada di ranah tingkat 1. Petik 2. Lihat, ada sesuatu yang terbang. Bab 288, izin berkelanjutan. Binatang primordial. Dalam domain dewa hari ini, makhluk-makhluk ini sangat langka, atau sudah lama punah. Mereka adalah makhluk yang biasanya tidak dilihat orang. Sekarang setelah 12 percobaan telah diaktifkan, Si Feng juga akan memiliki keberuntungan untuk bertemu satu. Jika dia berada di lokasi lain, itu akan sangat sulit baginya untuk bertemu dengan binatang purba. Di atas panggung uji coba 1, sosok kabur perlahan-lahan turun dari langit, tetap tidak terganggu bahkan dalam menghadapi angin yang bergejolak dari dunia ini. Sosok raksasa ini mendarat di tengah panggung, menjulang di atas Si Feng kecil. Dengan tubuh bagian atas seekor elang dan tubuh bagian bawah singa, monster ini tidak lain adalah Raja Langit, seorang Gripon. Gripon, peringkat elit. Level 20. HP 30.000 per 30.000. Aku tidak berharap Gripon akan menjadi sangat besar. Hanya bentang sayapnya saja lebih dari 20 meter. Si Feng tidak segera bertindak. Sebagai gantinya, dia meluangkan waktu mengamati Gripon dengan cermat.
Dia saat ini sedang dalam persidangan. Monster-monster di sini benar-benar berbeda dari rekan-rekan mereka di dunia luar. Tidak hanya monster di dalam percobaan yang memiliki beragam keterampilan, atribut dasar mereka juga akan jauh lebih tinggi. Yang paling penting, kecerdasan mereka juga akan lebih tinggi. Mereka tidak akan mengikuti pola yang ditetapkan ketika mereka bertarung. Namun, Gripon tidak memberi Si Feng terlalu banyak waktu untuk berpikir. Dengan teriakan menusuk, Gripon mengepakkan sayapnya, menghasilkan angin kencang. Seketika, dua tornado setinggi lebih dari 3 meter menyapu Si Feng, dan di mana bilah angin berlalu, semuanya hancur. Menggunakan keterampilan langsung dari kelelawar, seperti yang diharapkan, Gripon ini bukan monster biasa. Mengungkap senyum tipis, sosok Si Feng melintas, dengan cepat menarik diri dari jangkauan serangan kedua tornado. Setelah itu, dia mengaktifkan langkah senyap, langsung muncul di belakang Gripon. Sebelum Raja Langit bisa bereaksi, Abyssal Blade yang hitam pekat berubah menjadi beberapa garis hitam, menebas sayap Gripon. Seperti kepingan salju, bulu putih bersalju Gripon berkibar di tanah yang sekarang berlumuran darah. Ao! Gripon mengeluarkan raungan kesakitan, kerusakan lebih dari -400 poin muncul di atas kepalanya, satu demi satu. Serangan yang mencapai hit kritis bahkan telah menghasilkan lebih dari -800 damage. Segera setelah itu, Si Feng menindaklanjuti dengan level 10 chop. Pedangnya memotong sepotong besar dari salah satu sayap Gripon, benar-benar melumpuhkannya. Sementara itu, Gripon langsung kehilangan lebih dari 1.900 HP dari serangan itu. Dari pertukaran singkat ini, Gripon telah kehilangan 16% dari total HP-nya. Terlebih lagi, dengan salah satu sayapnya yang lumpuh, ia tidak bisa terbang bahkan jika ia mau. Kesenjangan kekuatan itu jelas dalam sekejap. Melawan Si Feng yang memiliki lebih dari 200 poin di agility, Gripon yang tidak bisa terbang hanya akan berarti bebek yang sedang duduk. Setelah itu, Si Feng terus-menerus mengitari Gripon, mengirimkan garis demi garis cahaya hitam menusuk ke dalam tubuh Gripon. Namun, Si Feng hanya menggunakan serangan dasar sepanjang semua ini. Dengan cara ini dia tidak akan terpengaruh oleh gerakan canggung akibat menggunakan skill, yang akan menghalangi kemampuannya untuk menghindar. Selain itu, serangan Si Feng sangat akurat. Setiap serangannya akan mendarat pada titik vital Gripon atau pada sambungan yang akan memengaruhi gerakan Gripon, membuatnya semakin sulit bagi Gripon untuk menyerangnya. Meskipun setiap serangan Si Feng mendarat hanya menyebabkan sekitar -400 kerusakan, setelah selusin detik berlalu, Gripon yang ganas jatuh. Sistem, Gripon dikalahkan. Uji coba pertama selesai. Hadiah 100.000 EXP dan 5 poin penguasaan gratis. Kemahiran semua keterampilan meningkat sebesar 50 poin. Sistem, uji coba pertama dihapus. Apakah kamu ingin memulai uji coba berikutnya? Coba bahkan memberikan poin penguasaan gratis? Alangkah indahnya. Ketika Si Feng melihat hadiah yang dia terima, senyum tipis muncul di wajahnya. Setelah menyarungkan Abyssal Blade dan Demon Bane kembali ke sarungnya, dia mengklik "Ya" untuk memulai percobaan berikutnya. Meskipun monster dari persidangan memang kuat, mereka hampir tidak layak disebut jika dibandingkan dengan atribut dan peralatan Si Feng. Dia membersihkannya, dan dengan mudah juga. Tidak buruk. Meskipun dia belum secara resmi menjadi pendekar pedang tingkat 1, kekuatan tempurnya sudah ada di tingkat itu. Wajar kalau dia bisa membunuh Gripon. Petik 2.
Jika ini terus berlanjut, dia harus bisa melewati 3 percobaan pertama tanpa masalah. Namun, dari uji coba keempat dan seterusnya, segalanya tidak akan semudah lagi. Petik 2. Betul. 12 percobaan akan mengalami perubahan level sekali setiap 3 percobaan. Monster juga akan menerima peningkatan besar dalam kekuatan tempur antar level. Uji coba 1 ke 3 akan menjadi tingkat dasar, sedangkan uji coba keempat hingga ke-6 akan menjadi tingkat menengah, uji coba ke-7 hingga ke-9 akan menjadi tingkat lanjut. Dan uji coba ke-10 hingga ke-12 akan menjadi tingkat puncak. Taruhan aku adalah bahwa anak itu akan mencapai batasnya begitu dia mencapai pengadilan kelima. Petik 2. Orang-orang di dalam tahta abadi semuanya adalah pusat kekuatan puncak, dan mata mereka sangat terpengaruh oleh pengalaman. Setelah menonton hanya satu dari pertempuran Si Feng, mereka sudah bisa membuat penilaian yang relatif jelas. Memang, sama seperti tembakan besar dari Tempel God Perang telah menebak. Panggung untuk uji coba kedua adalah pengaturan Sylvan, dan lawan Si Feng kali ini adalah serigala perak yang melolong. Di dalam hutan, monster ini adalah pemangsa alfa. Mirip dengan Gripon, serigala perak melolong bulan adalah monster level 20 elit dengan 30.000 HP. Meskipun itu, juga adalah binatang primordial tier 1, tidak seperti Gripon, serigala perak yang melolong bulan jauh lebih kuat di darat. Serangan fisiknya jauh lebih kuat, dan kecepatan reaksinya juga jauh lebih cepat daripada Gripon. Namun, seolah-olah untuk mereplikasi adegan dari persidangan 1, Si Feng segera mengaktifkan langkah diam dan tiba di kaki belakang serigala perak melolong bulan. Sekali lagi, mirip dengan waktu dengan Gripon, Si Feng menebas pedangnya di kaki belakang serigala, melumpuhkan mereka dan sangat mengurangi movement speed a euro monster itu. Setelah itu, Si Feng hanya menyebut serigala perak melolong bulan dengan meteor berkobar. Sebelum 30 detik berlalu, serigala perak yang melolong jatuh. Sistem, serigala perak yang melolong dikalahkan. Uji coba kedua selesai. Hadiah 300.000 EXP dan 10 poin penguasaan gratis. Kemahiran semua keterampilan meningkat sebesar 50 poin. Sistem, uji coba kedua dihapus. Apakah kamu ingin memulai uji coba berikutnya? Segera setelah itu, cahaya keemasan mengelilingi tubuh Si Feng, menandakan kenaikannya ke level 19. Si Feng kemudian menempatkan ke-6 poin atribut gratis yang baru diperolehnya menjadi kekuatan, meningkatkan atribut menjadi 180 poin dan mengaktifkan kekuatan penghancur dasar. Keterampilan pasif tersembunyi, keterampilan pasif tersembunyi untuk kekuatan. Sekarang, tangan kosong Si Feng mampu menghancurkan item peringkat perunggu. Dengan kata lain, serangan tidak bersenjata Si Feng dapat merusak senjata dan peralatan peringkat bronze, mengurangi daya tahan mereka, dan akhirnya menghancurkan mereka. Awalnya, Si Feng berniat untuk menempatkan ke-6 poin atribut gratisnya ke dalam intelijen. Namun, dia ingin meningkatkan kekuatan tempurnya demi persidangan, bahkan jika itu hanya dalam jumlah kecil. Segera setelah itu, Si Feng mengklik "Ya" dan memulai persidangan berikutnya. Monster percobaan ketiga adalah spider bermata biru, sedangkan panggung untuk percobaan ketiga adalah lokasi yang sepenuhnya sesuai dengan seekor laba-laba di dalam gua yang gelap. Untungnya, tidak ada perubahan pada level spider bermata biru meskipun Si Feng naik ke level 19. Mirip dengan dua monster sebelumnya, itu adalah monster level 20 elit dengan 30.000 HP. Namun,
spider bermata biru jauh lebih kuat daripada serigala perak melolong bulan, meskipun tidak dalam hal kekuatan serangan dan kecepatan gerakan. Sebagai gantinya, laba-laba bermata biru memiliki racun yang sangat kuat dan sutra yang kuat dan lengket. Itu juga memiliki penglihatan yang luar biasa. Bahkan jika sekelilingnya gelap gulita, laba-laba bermata biru masih bisa melihat dengan jelas, seolah-olah itu siang hari. Selain itu, matanya juga menyediakan bidang penglihatan 360 derajat tanpa celah di antaranya. Si Feng dengan hati-hati melihat sekeliling. Bahkan jika dia memiliki kekuatan yang luar biasa, jangkauan visibilitasnya terbatas pada jarak maksimum 5 yard. Sementara itu, laba-laba bermata biru dapat dengan mudah melihat upaya apapun yang dilakukan si Feng untuk menyerang dari jarak 30 hingga 40 yard. Membuat situasinya sangat tidak menguntungkan bagi si Feng. Menarik, namun, si Feng tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Sebaliknya, bibirnya sedikit melengkung ke atas. Jika ada pemain lain di sini, mereka mungkin harus bertarung sengit jika mereka tidak memiliki alat pendukung. Sayangnya, bukan aku. Petik 2. Tiba-tiba, nyala api biru tua muncul di tangan si Feng, menerangi area sekitarnya. Api yang membakar juga menyebabkan suhu beku di dalam gua meningkat tajam. Namun demikian, ini masih belum berakhir. Api iblis biru es di tangan si Feng dengan cepat mengembang dan menyelimuti tubuhnya, benar-benar menutupi dirinya dalam lapisan api biru tua. Pada saat ini, si Feng tampak seperti dewa api di tubuhnya menerangi seluruh gua dengan cerah. Sementara itu, posisi spider bermata biru juga telah terungkap dengan jelas. Bab 289, Lion King bermata. Laba-laba bermata biru hidup dalam kegelapan sepanjang tahun. Oleh karena itu, matanya, yang terbiasa dengan gelap, tidak bisa beradaptasi sama sekali ketika nyala api yang menyilaukan tiba-tiba menerangi seluruh gua. Laba-laba bermata biru itu seperti kelinci kecil yang ketakutan. Tiba-tiba, laba-laba bermata biru, yang sebelumnya berada di atas angin, ditempatkan dalam situasi yang tidak menguntungkan. Di sisi lain, si Feng, yang telah memanggil Ice Blue Devil Flame, sekarang bisa menangani 20% lebih banyak kerusakan dan serangan tipe api dan esnya juga akan memiliki tambahan 40% kerusakan. Langsung keluar dari posisinya yang tidak menguntungkan. Sementara spider bermata biru masih lumpuh, si Feng menggunakan langkah diam dan tiba lebih dari 20 meter di belakang monster berkaki 8. Dengan kekuatan guntur dan api yang menutupi panjangnya, Abyssal Blade menabrak tubuh spider bermata biru. -1,836. Sejumlah kerusakan yang menakutkan muncul di atas kepala hangus spider bermata biru. Serangan itu juga menempatkannya dalam kondisi pingsan selama 4 detik. Si Feng kemudian menindaklanjuti serangan itu dengan flash petir dan serangan normal. -634, -1,751, -1,087, -1,169. Setelah menderita serangkaian serangan ini, laba-laba bermata biru akhirnya pecah. Namun, hanya 72% dari HP yang tersisa sekarang. Laba-laba bermata biru itu geram. Memutar tubuhnya, itu meludahkan aliran racun hijau gelap di si Feng. Setelah lama mengantisipasi serangan seperti itu, si Feng dengan cepat mengelak ke samping, menghindari serangan sepenuhnya. Dia kemudian mengaktifkan Windwalk dan melarikan diri. Si Feng tahu benar seberapa menakutkan spider bermata biru itu.
Serangan racunnya barusan hanyalah puncak gunung es. Ciri mematikan monster itu adalah gas beracun yang dipancarkan oleh racunnya. Jika dia berdiri tegak untuk melawan spider bermata biru, hasil akhirnya akan jelas, dia pasti akan mati keracunan. Sementara itu, tujuan Si Feng dalam menggunakan Thundering Flash pada Blue Eye Spider adalah hanya untuk menimbulkan efek damage amplification pada monster. Dia kemudian akan layang-layang itu menggunakan meteor berkobar. Tak lama kemudian, satu demi satu, jarum merah menyala melesat di udara dan menembus tubuh spider bermata biru. Meskipun Blue Eye Spider sangat ahli dalam menghindari dan memblokir serangan, Si Feng masih berhasil mendaratkan 2 dari setiap 3 hit berkat precision throw. Skill khusus yang ia dapatkan kembali di benteng baja baru Tia. Selain itu, serangannya sesekali akan memicu efek quadruple phantom dari Blazing Meteor, langsung menyebabkan 4-600 kerusakan muncul di atas spider bermata biru. Ketika keberuntungannya baik, dia juga akan memicu efek Burning Flames. Ketika efeknya ditumpuk hingga 5 kali, dikombinasikan dengan efek amplifikasi Ice Blue Devil Flame, debuff tersebut menyebabkan minus 1600 kerusakan setiap detik pada spider bermata biru. Kerusakan debuff ini bahkan lebih tinggi dari kerusakan jarak dekat Si Feng. Namun, kejadian seperti itu wajar saja. Meskipun Magic Weapons luar biasa, sebelum mereka sepenuhnya dirilis, mereka masih jauh dari sebanding dengan item pseudo luar biasa. Sementara itu, selain dari Venom Attack, satu-satunya serangan jarak jauh lain yang dimiliki spider bermata biru adalah Seal Beam. Namun, 2 keterampilan ini hanya berlebihan ketika digunakan melawan Si Feng. Si Feng hanya membuat langkah susah payah untuk menghindari serangan ini, dan dengan gerakan pergelangan tangannya, dia akan mengirim jarum lagi ke laba-laba bermata biru. Setelah itu, bila HP Blue Eye Spider terus menurun, 62%, 45%, 33%, 20%, dalam beberapa saat, laba-laba bermata biru mati di tangan Si Feng juga. Sistem spider bermata biru dikalahkan. Uji coba ketiga selesai. Hadiah 1 juta EXP dan 10 poin penguasaan gratis. Kemahiran semua keterampilan meningkat sebesar 100 poin. Sistem uji coba ketiga dihapus. Apakah kamu ingin memulai uji coba berikutnya? Juta EXP hanya untuk menyelesaikan uji coba ketiga? Sistemnya pasti murah hati. Kesulitan untuk 3 percobaan pertama tidak setinggi itu. Tampaknya bagian yang benar-benar sulit akan dimulai dari percobaan keempat dan seterusnya. Aku harus beristirahat dan mengembalikan kondisi mental aku ke kondisi puncak untuk saat ini. Meskipun telah dengan mudah menyelesaikan 3 percobaan pertama, Si Feng tidak percaya, bahkan untuk sedetik pun, bahwa pencarian cerita utama yang berperingkat legendaris dapat dengan mudah diselesaikan. Meskipun Si Feng tidak memiliki pemahaman yang baik tentang uji coba 12, itu masih ditetapkan sebagai salah satu bagian dari pencarian legendaris. Kesulitannya pasti tinggi. Persyaratan yang lewat adalah agar Si Feng dapat menyelesaikan persidangan ke-6. Namun, kesulitan dari 3 percobaan pertama tidak terlalu tinggi. Menurut kekuatan tempur, monster yang Si Feng hadapi hanya pada tingkat dasar dari monster tier 1. Oleh karena itu, bagian yang benar-benar sulit adalah percobaan ke-4 sampai ke-6. Si Feng selalu menjadi orang yang berhati-hati. Karena itu, ia bermaksud membuat banyak persiapan. Tanda hubung. Di dalam tahta abadi, banyak pusat kekuatan puncak di sana sedikit terkejut oleh pertempuran Si Feng.
Itu adalah api misterius tingkat 2, api iblis biru es. Sepertinya anak itu masih menyembunyikan kekuatannya. Petik 2. Sepertinya dia benar-benar memiliki kesempatan untuk menyelesaikan persidangan ke-6. Berdasarkan kekuatannya saat ini, dari percobaan ke-4 dan seterusnya. Ia harus menghadapi binatang primordial tingkat 1 tingkat menengah. Dalam hal kekuatan tempur, anak itu sudah berada di tingkat menengah dari tingkat 1. Karena binatang primordial yang akan muncul dalam percobaan ke-6 akan berada di puncak tingkat menengah 1. Ia harus memiliki peluang 30% untuk mengalahkannya dengan kekuatan tempurnya saat ini. Petik 2. Tembakan besar yang duduk di singgasana perak dengan aklamasi mengakui potensi Si Feng. Tanda hubung. Setelah beristirahat selama lebih dari 10 menit, Si Feng menemukan masalah yang menarik. Meskipun dia tidak bisa menggunakan ramuan atau magic scrolls, dia masih bisa makan makanan yang terbuat dari memasak untuk meningkatkan atributnya. Itu adalah pilihan yang baik untuk membiarkan Valet Cloud melanjutkan mengejar subkelas chef. Si Feng tersenyum. Setelah workshop Zero Wing didirikan, Si Feng memberi Valet Cloud gaji yang sangat tinggi. Gajinya jauh lebih tinggi daripada yang diperoleh Valet Cloud dari menjual produk-produk masakannya, tidak perlu baginya untuk melanjutkan di jalur chef. Namun, Valet Cloud memilih untuk terus memasak, memberikan alasan bahwa itu sudah menjadi semacam kebiasaan. Selain itu, Valet Cloud sendiri suka memasak, dan saat ini, dia sudah menjadi chef tingkat lanjut, dia tidak jauh dari dipromosikan menjadi master chef. Sekarang, delicious steaks yang dia masak tidak hanya meningkatkan tingkat generasi HP konsumen saat dalam keadaan non-tempur. Itu juga bisa memberikan buff tambahan yang meningkatkan kekuatan konsumen sebesar 10% selama 10 menit. Bagi yang lain, peningkatan 10% dalam atribut kekuatan mungkin tidak seberapa. Namun, untuk Si Feng, yang saat ini memiliki 180 poin di strength, itu berarti tambahan 18 poin di strength, yang juga setara dengan tambahan 36 poin di attack power. Secara keseluruhan, efek dari steak lezat memberi Si Feng peningkatan kekuatan tempur yang signifikan. Setelah Si Feng diistirahatkan, dia mengklik "Ya" untuk memulai percobaan ke-4. Segera setelah itu, Si Feng dipindahkan ke dataran berumput. Melihat sekelilingnya, Si Feng dengan cepat menemukan seekor singa dengan surai emas dengan malas tergeletak di atas batu besar, ekornya yang gagah bergoyang-goyang dengan santai. Namun, kedatangan Si Feng jelas telah mengingatkannya. Ketika singa emas ini berdiri, tingginya melebihi 5 meter. Rasa dingin melintas di mata perak singa saat mengangkat kelopak matanya. Pada saat berikutnya, rumput hijau subur di bawah cakarnya membeku. Dataran berumput juga telah langsung berubah menjadi neraka es, pemandangan hijau yang berubah menjadi putih salju. Lion King bermata perak, Elite khusus, level 20, HP 100.000 per 100.000. Kesulitan uji coba keempat jelas jauh lebih besar dari uji coba ketiga. Luar biasa. Seperti yang diharapkan dari binatang primordial dari percobaan keempat. Ini sebenarnya mampu mempengaruhi lingkungannya, mengubah lingkungannya menjadi wilayah yang ideal untuk dilawan. Si Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget. Bahkan dengan 10 tahun pengalamannya bermain God's Domain, Si Feng jarang bertemu monster seperti itu. Namun, neraka es memiliki efek minimal pada Si Feng. Setelah mengaktifkan Ice Blue Devil Flame, neraka es langsung kembali ke kondisi semula. Sama seperti itu,
keuntungan lingkungan singa bermata perak dengan mudah dikalahkan oleh Si Feng. Meskipun singa bermata perak telah kehilangan keunggulannya, kekuatan bawaannya dan kekuatan penghancurnya masih tinggi. Dengan sapuan cakarnya, sebuah lubang besar terbentuk di padang rumput dan kerikil terbang kemana-mana. Sebelum Si Feng bisa memahami situasi dengan baik, ia terkena gelombang kejut yang terjadi akibat cakar dan langsung kehilangan 621 HP. Apa kekuatan yang menakutkan? Hanya gelombang kejut serangannya sudah bisa menangani lebih dari -600 kerusakan padaku. Jika aku menerima serangan langsung dari cakarnya, kerusakan pasti akan menjadi ribuan. Meskipun Si Feng telah tertangkap basah oleh singa bermata perak, dia tidak membeku di tempat. Segera, dia mengaktifkan Windwalk dan melarikan diri. Jika dia bertarung langsung melawan singa bermata perak, tidak ada keraguan bahwa dia akan mati. Meskipun Si Feng bisa menghindari cakar singa bermata perak dalam konfrontasi langsung, jika cakarnya menghantam tanah seperti sebelumnya, gelombang kejut yang dihasilkan akan merambat setidaknya dalam radius 8 yard. Si Feng tidak akan bisa menghindari gelombang kejut sama sekali. Juga, Si Feng hanya memiliki sedikit lebih dari 2.400 HP total. Dia hanya akan bertahan beberapa hit terbaik. Bab 290, Kemajuan Bersamaan. Lion King yang bermata perak menderu dengan marah ketika melihat Si Feng melarikan diri. Memusatkan matanya pada Si Feng, Lion King bermata perak tiba-tiba mendorong ke tanah dengan kaki yang kuat dan kuat. Seperti angin kencang, tubuhnya menembak langsung ke arah Si Feng. Sayangnya untuk itu, dalam hal kecepatan, Si Feng memiliki keunggulan yang jelas atas Lion King yang bermata perak. Jarak antara Si Feng dan Raja Singa bermata perak berangsur-angsur tumbuh saat pengejaran berlanjut. Namun, jika Si Feng memulai manuver kitingnya, Lion King yang bermata perak akan dengan cepat menutup jarak ini. Dalam situasi di mana ia tidak diizinkan menggunakan ramuan untuk memulihkan HP-nya, satu-satunya metode pemulihan Si Feng adalah pemulihan pertarungan bawaannya. Namun, ia hanya akan memulihkan 1% dari HP-nya setiap 5 detik. Berdasarkan total HP Si Feng, ia hanya akan memulihkan sekitar 24 HP setiap 5 detik. Jika dia ingin memulihkan 600 plus HP yang hilang, dia perlu menghabiskan waktu yang relatif lama untuk melakukannya. Untungnya, aku sedikit lebih cepat dari itu. Panggung kali ini juga mencakup area yang luas, jadi aku bisa berlarian tanpa khawatir. Kalau tidak, aku akan benar-benar kehilangan nyawaku kali ini. Si Feng mengirim pandangan sekilas ke arah Lion King yang bermata perak, sementara sebagian besar perhatiannya terfokus pada daerah sekitarnya. God's Domain berbeda dari game realitas virtual lainnya karena jauh lebih realistis daripada yang lain. Orang bisa mengatakan bahwa kekuatan tempur pemain bertanggung jawab hanya sekitar 50% dari hasil pertempuran. Sementara itu, 40% adalah karena faktor lingkungan, sedangkan 10% sisanya beruntung. Keberuntungan adalah sesuatu yang penuh dengan ketidakpastian, jadi tidak perlu banyak mempertimbangkannya. Sedangkan untuk kekuatan tempur 50% dan faktor lingkungan 40%, seberapa besar seorang pemain dapat memahami mereka adalah indikator penting dari seberapa terampil seorang pemain. Seorang ahli normal hanya bisa menunjukkan sekitar 50% dari kekuatan tempur pribadi mereka. Dalam domain dewa, sistem dewa utama akan menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan membuat penilaian akhir atas kekuatan tempur pribadi pemain.
Metode perhitungan ini adalah cara paling kredibel untuk menilai kekuatan tempur pribadi pemain. Mengenai cara menghitungnya, hanya sistem utama yang mengetahui hal ini. Namun, saat ini, sistem utama dewa tidak akan menunjukkan kepada pemain berapa banyak kekuatan tempur pribadi mereka, dan berapa banyak yang bisa mereka perlihatkan. Setelah tim Dungeon beranggotakan 100 orang pertama berhasil digerebek, evolusi kedua domain dewa akan diaktifkan. Setelah evolusi kedua, gerbang teleportasi ke Divine Colosseum akan muncul di setiap kota. Ketika pemain memasuki Divine Colosseum, mereka bisa bersaing dan bertarung melawan pemain lain di sana. Tidak hanya mereka dapat memperoleh peralatan di sana, mereka juga dapat meningkatkan teknik tempur mereka. Juga karena alasan inilah perkelahian di domain dewa menjadi sangat populer. Seiring dengan berlalunya waktu, popularitas perkelahian di domain dewa bahkan akan tumbuh untuk mengungguli kompetisi pertempuran di dunia nyata. Mereka yang mampu menunjukkan lebih dari 50% dari kekuatan tempur pribadi mereka akan dianggap ahli normal. Sementara itu, pemain yang bisa menunjukkan lebih dari 60% akan dianggap ahli tingkat kedua. Setelah seorang pemain dapat menunjukkan 70%, mereka akan dianggap ahli tingkat pertama. Jika seseorang dapat menunjukkan lebih dari 85% dari kekuatan tempur pribadi mereka, maka mereka akan dianggap ahli puncak. Mayoritas pemain dalam kategori ini adalah pakar terkenal Gods Domain, dan mereka sering berpartisipasi dalam kompetisi internasional yang diadakan hanya setahun sekali oleh pengembang Gods Domain. Mereka, tanpa diragukan lagi, adalah individu paling populer di domain dewa. Kembali pada hari-hari ketika Si Feng masih Raja Pedang tingkat 3, meskipun ia tidak sebanding dengan para ahli hebat dari domain dewa ini. Ia masih dikategorikan sebagai ahli tingkat pertama karena ia dapat menunjukkan sekitar 80% dari kekuatan tempur pribadinya. Namun, dibandingkan dengan menunjukkan kekuatan tempur pribadinya, Si Feng jauh lebih kuat dalam hal mengamati dan memanfaatkan lingkungannya. Saat ini, dalam hal kekuatan tempur, Si Feng hampir sama dengan Lion King bermata perak. Namun, HP Lion King yang bermata perak jauh lebih besar daripada Si Feng, tanpa mempertimbangkan faktor lingkungan. Si Feng pasti akan mati jika ia memilih untuk berbentrokan langsung dengan Lion King yang bermata perak. Jika Si Feng bertemu dengan Lion King yang bermata perak dalam keadaan normal, dia hanya akan menerima kematiannya. Paling buruk, dia hanya akan kehilangan satu level. Namun, situasi saat ini dia tidak memungkinkan dia untuk melakukannya. Ini adalah cobaan yang diberikan oleh pencariannya, tidak ada kesempatan kedua baginya, dan kematiannya juga menandakan akhir dari pencarian. Karenanya, dia benar-benar tidak bisa mati sekarang. Setelah berlari selama lebih dari selusin menit, Si Feng tiba di sebuah bukit. Adapun Lion King bermata perak, masih jauh dari mengejar Si Feng. Si Feng berkeliaran di sekitar bukit ini sebentar dan akhirnya menemukan sebuah tebing. Segera, mata Si Feng bersinar dan bibirnya melengkung tersenyum. Akhirnya, aku telah menemukan kunci kemenangan, Si Feng tertawa kecil. Dia kemudian mengaktifkan Windwalk, berlari ke tepi tebing. Awalnya, Si Feng bisa menggunakan periode waktu ini untuk meningkatkan jarak antara dia dan Raja Singa bermata perak lebih jauh. Namun, Si Feng memilih untuk tidak melakukannya karena dia ingin menemukan medan yang menguntungkan untuk berurusan dengan Lion King yang bermata perak. Semenit kemudian, Si Feng berdiri di tepi tebing. Di bawahnya ada ngarai besar.
tinggi ini seharusnya cukup. Si Feng membuat beberapa perhitungan mental dan merasa bahwa rencananya layak. Setelah beberapa detik berlalu, Lion King yang bermata perak akhirnya menyusul. Sama seperti Lion King bermata perak melompat ke udara, cakar tajamnya akan menebas kepala si Feng. Si Feng melompat, menghindari serangan sepenuhnya. Pada saat berikutnya, kaki Lion King yang bermata perak menabrak tebing. Ledakan. Tanah di bawah si Feng dan Lion King yang bermata perak hancur. Baik manusia maupun binatang jatuh ke bagian paling bawah tebing. Sama seperti tubuh si Feng hendak mengenai tanah, dia mengaktifkan Gravity Liberation, tubuhnya langsung menjadi seringan bulu. Segera, tingkat keturunan si Feng turun tajam. Lion King yang bermata perak, di sisi lain, tidak seberuntung itu. Ketika tubuhnya menyentuh tanah, sebuah kawah besar terbentuk dari benturan. Masih belum mati, kamu cukup tahan lama, bukan? Si Feng berkomentar ketika dia melihat Lion King bermata perak yang tertanam di tanah. Saat ini, Lion King yang bermata perak hanya memiliki seutas HP yang tersisa. Kamu sudah menggali kuburmu sendiri. Jadi sebaiknya kamu tetap di dalamnya. Si Feng tanpa basa-basi mengirim flash petir ke monster itu. 3 busur petir melesat ke Lion King yang bermata perak, mengambil 1000 HP yang tersisa. Sebelumnya, jika si Feng memilih untuk melompat turun dari tebing terlebih dahulu, Lion King yang bermata perak pasti tidak akan mengikuti. Lagi pula kecerdasannya tidak serendah itu. Sebaliknya, itu hanya akan mengambil jalan memutar ke tebing. Oleh karena itu, si Feng telah memilih untuk meminjam kekuatan destruktif besar Lion King yang bermata perak untuk menghancurkan tepi tebing. Dengan begitu, tidak ada keraguan bahwa Lion King yang bermata perak akan tertangkap tidak sadar. Sistem, Lion King bermata perak dikalahkan. Uji coba keempat selesai. Menghadiahkan 3 juta EXP, 20 poin penguasaan gratis, dan 10 koin emas. Kemahiran semua keterampilan meningkat 300 poin. Sistem, uji coba keempat dihapus. Apakah kamu ingin memulai uji coba berikutnya? 3 juta EXP? Bukankah hadiah ini sedikit terlalu mewah? Si Feng langsung dikejutkan oleh imbalan sistem. Dia baru saja naik ke level 19. Namun, sekarang, dia sudah dekat untuk menyambut level 20. Selain itu, setelah percobaan keempat, poin kelebihan kuil Dewa Perang Feng Feng sudah mencapai 700 poin. Dia sekarang bisa menukar 1 item peringkat emas murni dan 1 item peringkat rahasia perak. Dan selama dia menyelesaikan uji coba kelima, dia bisa mendapatkan 800 poin kelebihan lainnya. Poin-poin di babak itu sendiri mengalahkan poin-poin dari semua putaran sebelumnya yang digabungkan. Dia kemudian akan mampu untuk menukar salah satu item peringkat emas gelap atau 3 item peringkat emas murni. Setelah istirahat singkat, si Feng mengklik "Ya" lagi dan memulai percobaan kelima. Tahap uji coba kelima diatur di padang pasir. Sementara itu, binatang primordial yang akan berfungsi sebagai lawannya dalam persidangan ini adalah monster yang memiliki kepala singa, tubuh kambing, dan ular sebagai ekornya. Saat monster ini memperhatikan masuknya si Feng ke wilayahnya, mata merahnya yang merah segera menyipit, sedikit kegembiraan yang keluar dari mereka. Chimera. Si Feng terkejut. Tanpa perlu menggunakan mengamati mata pada monster di depannya, si Feng sudah tahu apa itu. Lagi pula, dia telah bertarung dengan monster ini berkali-kali di masa lalu. Chimera adalah bos terakhir dari tim Dungeon 100 orang. Di masa lalu,
Si Feng dan tim yang dipimpinnya menderita kekalahan demi kekalahan di bawah tangan Chimera. Hanya setelah mengalami tisu tim yang tak terhitung banyaknya, mereka akhirnya berhasil membunuhnya. Oleh karena itu, Si Feng memiliki kesan yang sangat mendalam tentang Chimera. Chimera, elit khusus, level 20. HP 120.000 per 120.000. Chimera adalah monster yang sangat akrab dengan Si Feng. Si Feng tahu kekuatan dan kelemahan Chimera seperti punggung tangannya. Chimera bisa meludahkan api dari mulutnya, dan strength-nya sebanding dengan Lion King yang bermata perak. Sementara itu, ular yang bertindak sebagai ekor Chimera sama dengan monster lainnya. Ular itu memiliki serangan racun yang kuat. Jika pemain disambar api Chimera setelah diracun oleh ekornya, mereka akan mati dengan kepastian 100%. Namun, Chimera juga memiliki kelemahan fatal, racun. Si Feng segera mengaktifkan Windwalk. Menghadapi cakar tajam dan serangan racun Chimera, Si Feng memilih hanya untuk menghindar dan tidak membalas. Setelah racun diludahkan oleh ekor Chimera mulai menyebar dan mengeluarkan gas beracun ke sekitarnya, Si Feng akhirnya mengambil tindakan. Tanpa ragu-ragu, Si Feng masuk ke kabut beracun, dengan Chimera mengikuti di belakangnya. Saat Si Feng melangkah ke kabut beracun, ia ditimbulkan dengan debuff beracun, kehilangan 200 HP setiap detik. Namun, Si Feng tidak peduli dengan debuff itu. Setelah dia kehabisan kabut beracun, dia memutar tubuhnya dan melemparkan meteor berkobar. Ketika jarum menyala memasuki kabut beracun, kabut hijau yang hidup langsung berubah menjadi hijau gelap. Segera setelah itu, sebuah ledakan terjadi. Ledakan itu segera mengirim Chimera, yang masih berdiri di dalam kabut beracun, terbang. Monster itu kehilangan lebih dari 10.000 HP dari ledakan itu, dan ia ditempatkan dalam kondisi lumpuh sesaat. Mengambil keuntungan dari perubahan ini, Si Feng meluncurkan rentetan serangan di Chimera. Pada saat Chimera telah pulih dari kondisi kelumpuhannya, Si Feng telah mengambil 6.000 atau lebih HP tambahan darinya. Marah, Chimera menyerang Si Feng. Sementara Chimera mulai menghindari serangan Chimera sekali lagi, menunggu waktunya sementara dia menunggu kabut beracun berikutnya terbentuk. Setelah mengulangi proses ini beberapa kali, pertempuran akhirnya berakhir. Meskipun Si Feng hanya memiliki sekitar 400 HP yang tersisa, Chimera sudah jatuh di kakinya. Sistem Chimera dikalahkan. Uji coba kelima selesai. Hadiah 6 juta EXP, 20 poin penguasaan gratis, dan 10 koin emas. Kemahiran semua keterampilan meningkat 300 poin. Sistem uji coba kelima dihapus. Apakah kamu ingin memulai uji coba berikutnya? Segera. Bila pengalaman Si Feng naik menjadi 62% dari level 20. Dia tidak jauh dari mencapai level 21. Meskipun Si Feng sedikit lebih kuat sekarang setelah mengalokasikan poin atribut gratis, dia masih merasa bahwa persidangan berikutnya akan sangat berbahaya. Jika bukan karena fakta bahwa Si Feng akrab dengan kebiasaan Chimera, dia pasti akan mati dalam sidang kelima. Sementara itu, monster di percobaan ke-6 pasti akan jauh lebih kuat dari Chimera. Akan sangat beruntung jika monster yang muncul di persidangan ke-6 adalah sesuatu yang akrab dengan Si Feng. Namun, apa yang akan dia lakukan jika itu adalah monster yang belum pernah dia lihat sebelumnya? Kemungkinan besar, kematian akan menjadi satu-satunya akhir hidupnya. Si Feng tidak akan bergantung pada keberuntungan untuk memutuskan masalah penting baginya. Oleh karena itu,
Si Feng tidak segera memulai persidangan ke-6 setelah ia beristirahat kali ini. Sebagai gantinya, dia memanggil panel atributnya, memilih untuk menggunakan poin penguasaan gratis yang telah dia pesan selama ini. Penguasaan pedang satu tangan. Swordsman Apprentice tingkat menengah. Poin penguasaan yang diperlukan, 50. Kerusakan saat menggunakan senjata satu tangan meningkat sebesar 15%. Pendekar magang tingkat lanjut. Poin penguasaan yang diperlukan, 100. Kerusakan saat menggunakan senjata satu tangan meningkat sebesar 20%. Pendekar pedang dasar. Poin penguasaan yang diperlukan, 150. Kerusakan saat menggunakan senjata satu tangan meningkat 30%. Ada peluang 5% untuk perubahan kualitatif terjadi. Pendekar menengah. Poin penguasaan yang diperlukan, 200. Kerusakan saat menggunakan senjata satu tangan meningkat sebesar 40%. Ada peluang 10% untuk perubahan kualitatif terjadi. Biasanya, bahkan setelah pemain dipromosikan menjadi pendekar pedang tingkat 1, pedang satu tangan atau pedang dua tangan mereka hanya akan berada pada peringkat pedagang-pedagang tingkat menengah. Sementara itu, Si Feng telah menerima total 65 poin penguasaan gratis dari menyelesaikan 5 percobaan pertama. Selain poin yang dia terima dari menyelesaikan pencarian dan poin yang dihargai setiap 5 tingkat, dia sekarang memiliki total 168 poin penguasaan gratis yang tidak terpakai. Setelah Si Feng menggunakan semua poin penguasaan gratisnya, penguasaan pedang satu tangannya telah mencapai pangkat pendekar pedang dasar 1. Namun, Si Feng masih belum puas dengan hasil ini. Setelah itu, ia mengambil Shadow Purgatoris level 20 Dark Gold peringkat, yang sebelumnya ia beli di Blackwing Auction House, dari tasnya dan menukar level 15 Demon Bane. Mari kita mulai proses melahap, kalau begitu. Si Feng memandang Abyssal Blade hitam pekat di tangannya. Dia kemudian menawarkan 10 senjata misterius besi tingkat 15, yang telah dia persiapkan di tanggal sebelumnya, dan perunggu tingkat 15 sebagai pengorbanan untuk meningkatkan Abyssal Blade. Meskipun sangat disayangkan bahwa dia tidak memiliki 10 senjata rahasia perak tingkat 15 untuk digunakan sebagai pengorbanan, kues legendaris sangat penting. Dia tidak mampu melakukan kesalahan langkah sedikitpun, dan itu perlu baginya untuk memanfaatkan semua jalan yang tersedia. Catatan TL, 1. Ada beberapa inkonsistensi dengan 2 paragraf berikut. Sementara itu, Si Feng telah menerima total 65 poin penguasaan gratis dari menyelesaikan 5 percobaan pertama. Selain poin yang dia terima dari menyelesaikan pencarian dan poin yang dihargai setiap 5 tingkat, dia sekarang memiliki total 168 poin penguasaan gratis yang tidak terpakai. Setelah Si Feng menggunakan semua poin penguasaan gratisnya, penguasaan pedang satu tangannya telah mencapai pangkat pendekar pedang dasar. Poin penguasaan gratis yang tersisa di CH, 88 banding 15 poin. Demon's Heart Quest, bab 270. 50 poin. Miracles Unsealed Quest, bab 278. 40 poin. Level 10, 15, 20 banding 3 asterisk 8 poin sama dengan 24 poin. 5 uji coba, 5 plus 10 plus 10 plus 20 plus 20 sama dengan 65 poin. Total, 194 poin. Catatan, poin untuk One Hand Sword Mastery bersifat kumulatif, jadi itu bukan 50 plus 100 plus 150 plus 200 del. Sebaliknya, itu seperti Sword Mastery satu tangan, 50 poin,
pemain pedang apprentice menengah. Penguasaan pedang satu tangan, 100 poin, pendekar pedang magang lanjutan. Namun, setelah semua dikatakan dan dilakukan, asumsikan bahwa Si Feng hanya memiliki 168 poin penguasaan gratis saat ini, dan setelah menggunakannya, ia hanya berada pada peringkat pendekar pedang dasar. 2. Juga, catatan penting. Pendekar pedang dasar. Pendekar pedang dasar. Swordsman menengah. Swordsman apprentice menengah. Basic Mastery. Basic Apprentice Mastery. Penguasaan intermediate. Penguasaan magang intermediate.